Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fajar Irfanuddin bersama rekan saya Fadila dan juga Fajria. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Dimas Wicaksono MPD. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Fajria. Pengertian konservasi energi. Energi dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemanfaatan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan untuk menunjang pembangunan nasional. Penggunaan energi yang optimal sesuai kebutuhan sehingga akan menurunkan biaya energi yang dikeluarkan. Hemat energi. Hemat biaya yang bertujuan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam yang berupa sumber energi melalui kebijakan, pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien rasional untuk mewujudkan kemampuan penyediaan energi usaha. Konservasi energi ini dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan cara meningkatkan efisiensi dari energi yang digunakan sehingga konsumen energi yang digunakan dapat ditekan. Konservasi energi dapat mengurangi konsumsi energi dan kebutuhan energi per kapital. Selain itu, konservasi energi juga berperan penting dalam mengurangi kebutuhan impor energi maupun kebutuhan power plant. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang konservasi energi. Definisi konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Efisiensi merupakan salah satu langkah dalam pelaksanaan konservasi energi. Efisiensi energi adalah istilah umum yang mengacu pada penggunaan energi lebih sedikit untuk menghasilkan jumlah layanan atau output berguna yang sama. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien. Dimanfaatkan yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya serta meningkatnya nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, serta kenyamanan. Sumber daya alam. Menurut Slamet Riyadi, Dartmoujo 1991-92 mendefinisikan sumber daya alam sebagai segala isi yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energi yang potensial, baik yang tersembunyi di dalam litosfer, hidrosfer, maupun atmosfer, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Herman J.S. Kaligis 1986 menyatakan bahwa sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alami, misalnya tanah, air, perairan, biodata, udara, dan ruang, mineral, bentang alam, landscape, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut, dan arus laut. Sumber daya alam dan energi dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Konservasi adalah pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam termasuk satwa, air, udara, mineral, terbarukan atau tidak. Istilah konservasi sumber daya alam semakin sering dipergunakan dalam wacana publik seiring meningkatnya berbagai masalah, tekanan, kerusakan lingkungan hidup. Konservasi sendiri bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mutu kehidupan manusia. Terdapat dua sumber, yaitu konservasi sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan. Baiklah, saya Fadila Rahmadina. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin sistem penghijauan dan pengelolaan bahan organik. Penghijauan itu merupakan salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis lingkungan. Penghijauan atau aktivitas menanam pohon ini merupakan kegiatan masyarakat untuk melestarikan alam.
Nah, selain penghijauan, ada kata reboisasi. Yang seringkali kita dengar, reboisasi merupakan penanaman hutan kembali, yakni hutan yang sudah gundul agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Letak kesamaan dari penghijauan dan reboisasi yaitu sama-sama menanam pohon di suatu lahan. Tujuan dari menanam pohon yaitu agar lingkungan tetap terjaga kelestariannya, dan planet bumi pun lebih sehat, karena banyak mempunyai pepohonan yang berperan sebagai paru-paru dunia. Adapun beberapa manfaat dari penghijauan ini, yaitu mencegah banjir, menjaga kualitas air, melindungi satwa, mencegah terjadinya efek rumah kaca, dan merupakan bahan baku pokok kompas, serta pemecah angin. Lalu poin selanjutnya yaitu pengelolaan bahan organik. Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, semua bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Berbeda dengan bahan tanah organik. Bahan tanah organik adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah. Ada beberapa cara pengelolaan bahan organik. Yang pertama, rasio karbon nitrogen dan dekomposisi residu organik. Yang kedua, pengaruh pupuk hijau. Yang ketiga, penggunaan peat. Dan yang keempat, ada akumulasi unsur hara pada sistem pertanian sieving cultivation. Demikianlah, itulah pembahasan materi kami tentang konservasi dan pengelolaan energi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kurang penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.